fisik, uang. Menurut saya itu bukan prinsip. Itu bukan tidak boleh ada. Itu juga menunjang, tapi bukan paling prinsip. Bagaimana pendapat Pak Pendeta terhadap cinta yang tidak direstui oleh orang tua? Pasangannya baik kok, lahir baru, lalu pelayanan, anaknya baik, tapi orang tua tidak setuju. Nah ini bagaimana? Iya, ini menarik ya. Memang sebaiknya orang tuanya juga dengarin. Orang tua juga harus belajar firman. Apa dasar ajaran Kristen tentang pasangan hidup? Satu iman, saling mencintai, saling menerima apa adanya. Ini sudah klop ini. Kalau orang tuanya tidak setuju, coba berikan alasan yang bisa membantah ketiga dasar ini minimal. Kenapa tolak mereka? Satu iman, pelayanan, lahir baru. Salahnya di mana? Menurut saya orang tuanya yang mungkin terlalu bermain, justru orang tua yang terlalu bermain perasaan sampai mengorbankan firman. Apapun alasannya. Menurut saya kok jadi kalau kasus begini justru orang tuanya ya. Ada orang tua yang kadang-kadang tidak peduli prinsip-prinsip Kristen, tapi hal yang bukan prinsip, misalnya fisik, uang. Menurut saya itu bukan prinsip. Itu bukan tidak boleh ada. Itu juga menunjang, tapi bukan paling prinsip. Kerja berapa, gaji berapa. Banyak kok orang yang nikah sama orang kaya, hampir gila. Karena ikut maunya orang tua. Nggak tanya hati anaknya. Dan anaknya bukan anak bodoh loh. Anak yang mengerti firman. Jadi menurut saya orang tuanya yang harus tenang, koreksi diri. Kritikan saya ini dasar ayat atau tidak? Sebab kalau orang tua mengkritisi hal-hal yang secara alkitabiah Tuhan tidak persoalkan, justru orang tuanya yang melanggar firman. Menurut saya. Bukan menurut saya bisa buktikan ini menurut firman. Itu sudah alkitabiah semua, lahir baru. Apa-apa. Bukannya kita support saja supaya mereka bahagia, takut Tuhan. Kok jadinya ukurannya apa? Kalau sudah mulai ngomong fisik apa, orang tuanya harus bertobat menurut saya. Kalau kasus begitu Pak Angki ya. Saya dengan istri saya menikah, kami tidak ada apa-apa. Istri saya ada, saya tidak ada. Tapi istri saya melihat hal-hal yang prinsip. Iman, mau jaga kekudusan, janji setia, siap pelayanan, bertanggung jawab. Walaupun pendapatan saya kan pendeta beda ya, kami dengan pendeta Gemit misalnya. Gemit itu langsung ada gaji, kita tidak ada gaji. Kau pelayanan. Kalau jemaat memberi ya gereja kelola dari pemberian itu. Kalau pemasukan 1 bulan 300.000 ya lu hidup dari situ. Apalagi pendeta pemalas tidak tahu pelayanan, oh itu lebih susah lagi. Nah kurang lebih istri saya dapat saya kondisi begitu. Tapi waktu kami kasih tahu ke orang tua kami, khususnya mertua, saya dilarang tukah, justru welcome dan akhirnya jadi. Jadi ya tetap kami minta restu orang tua, tetapi memang saya lihat peran istri saya besar sekali dalam mempengaruhi dan meyakinkan orang tuanya. Karena saya kan tidak bisa saya yang meyakinkan. Kemampuan saya meyakinkan orang tua saya tidak, pengaruhnya tidak sebesar anak kandungnya sendiri. Istri saya meyakinkan, walaupun saya pendapatan pas-pas. Istri saya dia bagus sekali, dia berusaha rendah hati, dia dekati papa dan mamanya, dia jelaskan, dan akhirnya yang awalnya berat jadi sah kami menikah. Jadi buat Anda yang punya orang tua begini, kalau Anda laki-laki atau perempuan, Anda harus rendah hati dengan papa mamamu. Berdoa, jelaskan dia dengan cinta kasih yang alkitabiah. Saya yakin berhasil. Istri saya melakukan itu. Orang kami selesai nikah langsung kos, ngontrak.
Berjuang sama-sama, tertati-tati sampai ada rumah sendiri. Ya kita dua tatap-tatap berkata, sayang, bersyukur ya saya bukan orang kaya ya. Kalau saya orang kaya saya bisa remehkan sayang loh. Tapi kita dua ini berjuang dari nol sama-sama. Puji Tuhan, itu yang bikin ketong dua tuh aduh. Sampai ini hari ini kadang-kadang tidak ada hujan, tidak ada angin, berpelukan, berdoa, menangis. Awalnya mertua saya, khusus mama saya itu kan Tuhan yang tahu. Mama mantu saya, beliau tuh keras, tapi istri saya berhasil mempengaruhi beliau. Dengan kami dua doa puasa soalnya. Makanya harus berjuang sedikit kalau lihat tantangan. Berjuangnya secara alkitabiah. Alkitab bilang peperangan kita bukan melawan bukan melawan darah daging, roh-roh jahat. Jadi perangi, doa, puasa, tunjukkan kerendahan hati. Jangan kitanya yang kelihatan lawan-lawan arus, nanti itu memperberat suasana. Itu pengalaman kami dan juga data-data sesuai firman ya. Next.